Piala Dunia Antar Klub 2025 dianggap sepi peminat. FIFA langsung membuat pernyataan berbeda, dengan mengklaim jutaan tiket terjual. Gelaran Piala Dunia Antar Klub 2025 digelar sejak akhir pekan lalu. Turnamen klub sedunia itu disorot karena dianggap sepi peminat. Beberapa laga menjadi contohnya. Pertandingan Chelsea versus Los Angeles FC cuma ditonton sekitar 22.000 penonton, dari total 75.000 kursi di Mercedes-Benz Stadium. Kemudian, penampakan sepi penonton juga terlihat di Orlando. Pertandingan Ulsan HD versus Mamelodi Sundowns bahkan cuma ditonton sekitar 3.400 orang di Interco Stadium, Rabu 18 Juni. Sebelum Piala Dunia Antar Klub 2025 berlangsung, isu kehadiran penonton juga sudah disorot. FIFA sempat kesulitan menjual tiket, sampai harus banting harga agar ramai dibeli. Di tengah sorotan itu, FIFA membuat pernyataan. Organisasi penyelenggara Piala Dunia Antar Klub 2025 itu mengklaim jutaan tiket justru terjual. FIFA Club World Cup yang baru telah dimulai dengan demonstrasi yang kuat dari daya tarik klub sepak bola global, karena lebih dari 340.000 penggemar telah menciptakan atmosfer yang luar biasa, dukungan yang bersemangat, dan pemandangan yang tak terlupakan di 3 hari pertandingan pertama. Hingga Selasa, 17 Juni, FIFA telah menjual hampir 1,5 juta tiket, dan momentum ini terus berkembang. Dengan 4 dari 5 pertandingan penyisihan grup terlaris masih akan berlangsung, tulis FIFA. FIFA merujuk pada beberapa laga pertama di Piala Dunia Antar Klub 2025. Di antaranya laga Al Ahly versus Inter Miami di Hard Rock Stadium dan Paris Saint-Germain versus Atletico Madrid. Penonton yang bersemangat dan riuh sebanyak 60.927 orang memenuhi Stadion Hard Rock Miami pada Sabtu 14 Juni untuk pertandingan pembuka antara juara Afrika, Al Ahly FC, dan tim Major League Soccer, Inter Miami CF, tulis FIFA. Sehari kemudian, 80.619 penggemar memadati Rose Bowl yang ikonik di Los Angeles untuk menyaksikan raksasa Eropa, Paris Saint-Germain dan Atletico de Madrid, jumlah penonton terbesar yang pernah dihadapi oleh kedua klub tersebut selama musim 2024-25, lanjut pernyataan FIFA. Membaca data jumlah penonton setelah seluruh pertandingan pertama babak penyisihan grup, bisa disimpulkan penggemar sepak bola hampir tidak peduli dengan turnamen ini. Terdapat lebih dari 400.000 kursi kosong dari 979.373 yang tersedia di 9 stadion tempat laga berlangsung. Jumlah penonton terendah adalah ketika klub Afrika Selatan, Mamelodi Sundowns, bertemu tim Korea Selatan, Ulsan HD, yang hanya ditonton 3.412 orang, 13% dari kapasitas stadion. Adapun ketika salah satu raksasa Eropa, Chelsea, bertemu Los Angeles FC, hanya ada 22.137 penonton atau 31% dari kapasitas stadion. Menurut FIFA, per 17 Juni, mereka telah menjual hampir 1,5 juta tiket. Namun, jumlah itu hanya sekitar 37% dari total kapasitas 4 juta kursi yang tersedia dalam 63 pertandingan Piala Dunia Antar Klub 2025. Padahal publik Amerika Serikat sangat antusias dengan sepak bola meskipun itu bukan olahraga nasional mereka. Piala Dunia 1994 menjadi Piala Dunia dengan total penonton tertinggi, 3,56 juta, sepanjang sejarah. Kompetisi sepak bola AS, MLS, pada 2024 adalah liga dengan total penonton terbanyak kedua di dunia, 12,1 juta, mengalahkan Bundesliga, 12 juta, Serie A, 11,6 juta, dan La Liga, 10,7 juta. Selain minim peminat, sejak awal, Piala Dunia Antar Klub juga memunculkan kontroversi karena dinilai mengabaikan keselamatan pemain. Hal itu terkait bertambah padatnya jadwal yang dihadapi pemain dalam satu musim karena perubahan format turnamen ini, menyusul perubahan format Liga Champions dan laga-laga di tim nasional. Rodri, gelandang Manchester City, pada 2024 mengungkapkan para pemain ingin mogok terkait padatnya jadwal ini. Menurut dia, jumlah pertandingan optimal, saat performa pemain bisa maksimal, adalah 40-50 laga dalam satu musim. Kini pemain bisa bermain hingga 70-80 pertandingan, tergantung seberapa jauh tim mereka melangkah di sebuah kompetisi. Pemain asal klub AS juga tidak antusias menyambut Piala Dunia Antar Klub. Para pemain Seattle Sounders, misalnya, memprotes meningkatnya jumlah pertandingan dengan mengenakan kaos bertulis Club World Cash Grab saat pemanasan jelang sebuah laga MLS, awal Juni lalu. Kritik pemain Seattle ini tak berlebihan karena motivasi klub hanya mengincar hadiah di turnamen ini yang totalnya mencapai $1 miliar AS. Belajar dari ajang perdana Piala Dunia Antar Klub format baru di AS, FIFA perlu mendengar suara para pemain. Seperti dikatakan Rodri,
Pemain harus diperhatikan karena mereka adalah pelaku utama bisnis sepak bola. Tidak semuanya harus tentang uang, tetapi juga kualitas pertandingan. Ketika pemain memiliki waktu pemulihan yang cukup, mereka bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Keinginan penonton menyaksikan sepak bola berkualitas hanya bisa didapat ketika pemain tampil maksimal. Siapa sangka, pemain keturunan yang dulu sempat diragukan, sekarang jadi rebutan klub-klub besar Eropa. Jai Itzes, Kapten Venezia, andalan timnas Indonesia, namanya lagi panas di bursa transfer musim panas 2025. Bukan cuma tim kecil, Udinese, Bologna, Lecce, bahkan raksasa seperti Inter Milan dikabarkan siap ngotot dapetin Itzes. Tapi pertanyaannya, bakal beneran cabut? Atau tetap jadi pilar utama Venezia? Yuk kita bahas rumor transfer Jai Itzes yang lagi bikin heboh ini, lengkap sama angka kontrak dan siapa yang paling serius ngejar dia. Daftar tim yang berminat merekrut Kapten Timnas Indonesia sekaligus bek Venezia, Jai Itzes, pada musim panas 2025 ini makin bertambah. Sebelumnya, ada laporan Udinese mengincar Jai Itzes. Setelah itu ada kabar bahwa ia juga diminati oleh Bologna dan Lecce. Media Italia, La Gazzetta dello Sport, mengungkapkan apa alasan Lecce tertarik mendatangkan Itzes. Mereka membidiknya jika kehilangan Kialonda Gaspar di bursa transfer musim panas 2025. Musim lalu, Gaspar yang berasal dari Angola, bermain 26 kali untuk Lecce di berbagai ajang. Sementara, Itzes, pemain naturalisasi Indonesia, tampil 36 kali bersama Venezia. Lecce dan Udinese incar Itzes. Di kubu Lecce, bek tengah asal Angola, Gaspar, juga diminati pasar, tulis La Gazzetta dello Sport. Jika Gaspar hengkang, Lecce mempertimbangkan bek Venezia, Jai Itzes, yang juga diincar Udinese. Jelas media yang berdiri sejak 129 tahun lalu itu. Sebelumnya, media Italia lainnya, Messaggero Veneto, melaporkan bahwa Udinese masih memprioritaskan Jai Itzes sebagai pengganti Jaka Bijol. Udinese telah menjual Bijol ke klub promosi Premier League, Leeds United, dengan harga 22 juta euro atau setara 389 miliar rupiah. Udinese dapat membeli Itzes senilai 6 juta euro atau sekitar 106 miliar rupiah, sedikit di bawah nilai pasar bek berusia 25 tahun itu yang baru naik menjadi 7,5 juta euro, 132 miliar rupiah, versi Transfermarkt. Itzes masih mempunyai kontrak bersama Venezia hingga 2027. Udinese dikabarkan perlu bersaing dengan Bologna dan Fiorentina, terbaru bersama Lecce, untuk mendapatkan tanda tangan bek kelahiran Mierlo, Belanda, itu. Dalam artikelnya Messaggero Veneto melaporkan, untuk pengganti Bijol, manajemen Udinese sudah punya ide yang cukup jelas, yakni mengincar Jai Itzes, pemain asal Indonesia berusia 25 tahun dari Venezia, yang masih memiliki kontrak 2 tahun di klub tersebut, dengan nilai transfer sekitar 6 juta euro. Saingan terberat datang dari Bologna dan Fiorentina. Itzes gagal menyelamatkan Venezia dari jurang degradasi. Tim berjuluk I Lagunari itu harus menerima kenyataan pahit kembali ke Serie B untuk musim 2025-26.